Wah, gila ya. Ini breaking news. Gue tadinya nggak mau buat konten, tapi gue pikir ini harus gue lakukan karena mungkin awareness-nya harus muncul nih ke banyak masyarakat. Jadi ya ala kadarnya kayak gini, dan gue usahain post cepat-cepatnya gitu. Oke, halo warga sipil sekalian. Ini video cukup mendadak ya, dan gue rasa perlu gue buat gitu. Nggak kemarin sih, tadi malam ya. Tepatnya itu gue di DM sama beberapa teman-teman, beberapa kawan yang ngasih tahu ada satu akun gede, influencer gede yang mulai terkenal sejak COVID ya. Itu secara terang-terangan launching situs judi online, buka situs judi online dan promosiin situs judi online. Followernya ada 1,2 juta gitu, dan videonya di YouTube itu mungkin udah ditonton puluhan juta orang gitu. Dan orang ini dikenal dengan nama Katak Bizer ya. Wow. Lu mau bete berapa, Cok? Lu mau ngebete berapa? Dari awal gue ngeliat nih orang pengaruhnya udah sangat buruk banget buat generasi muda Indonesia gitu, buat para pelajar, para murid atau para anak sekolah di Indonesia. Kenapa demikian? Karena ya cerita-cerita bualannya, cerita bohongnya tentang tawuran gitu, romantisme dia tentang tawuran, bagaimana perkasanya dia, bagaimana hebatnya dia, dan bagaimana tangguhnya dia di medan pertempuran. Itu kan berkeliaran di mana-mana dan diglorifikasi oleh orang-orang. Akhirnya banyak sekali sekarang pelajar-pelajar di Indonesia yang terinspirasi sama yang bersangkutan ini, kemana-mana bawa sajam, kemana-mana pengen yang tarung, kemana-mana darahnya panas gitu kan, karena terinspirasi komplotan ini yang gue yakin juga cara ngempalin tinju aja mereka nggak ngerti gitu loh. Dan entah kenapa cerita bualan itu waktu itu naik terus dari mulai 1 lawan 100 lah, 1 lawan 70 lah, wah macam-macam cerita anime aja mereka buat, dan kita udah ngeliat tuh fisiknya kayak gimana, dan kalau mereka tarung di ring kayak gimana gitu, dan makin kesini makin orang sadar, wow ternyata pendongeng semata. Tapi ya buat mereka yang well educated, buat mereka yang bisa menggunakan fungsi otaknya dengan baik, mungkin udah sadar. Tapi kan kita harus sadar nih, kita harus tahu nih masyarakat Indonesia kenyataannya nggak semuanya demikian ya kan, masih banyak juga yang kemakan lah cerita-cerita seperti ini. Apa 150 lawan 1 itu mungkin yang dimaksud tuh ya, ada 150 orang terus Katak juga sama timnya Katak terus sama-sama nubruk, tapi Katak yang di depan gitu mungkin, atau kejadiannya gimana? Enggak bang, enggak. Jadi gini bang, Dan yang gue omong ini benar-benar kenyataan ya. Kalau kalian punya kerabat, kenalan anak SMA, SMP, atau lebih spesifik anak STM, mereka itu benar-benar udah jadi idola, udah jadi legenda gitu. Cerita-cerita kebohongan, cerita-cerita yang dilebihkan, yang diglorifikasi, yang diromantisir itu terserap dengan baik untuk anak-anak ini, dan dampaknya sangat buruk. Jadi ya konten kreator tawuran ini punya pengaruh yang sangat besar banget sama meningkatnya jumlah pelajar yang sudah terbiasa dengan senjata tajam gitu ya, dan ya sangat destruktif sekali. Dan itu langsung gue temuin sendiri, beberapa anak SMP gitu atau beberapa anak SD bahkan mengidolakan karakter-karakter fiksi ini kayak Katak Bizer, Alex Bizer dan lain sebagainya. Dan ketika mereka diminta untuk tarung beneran, kan lu lihat ini orang bisa kelahi atau enggak gitu loh. Ya jelek-jelek gini saya dididik di SMA semi militer pak, yang mana pakai sistem semi militer dengan segala baik dan buruknya gitu, dan masih sangat tradisional dan stereotip sekali waktu itu. Jadi ya gampang untuk tahu ini orang beneran bisa berantem atau enggak. Ini waktu mereka ngelihat mereka di ring tuh, gue mikir ya ampun, ini urat malunya kemana sih? Cara lu ngelempar tinju aja orang udah tahu seberapa buruknya lu gitu. Terus lu bisa ngaku ngelawan 150 orang itu gimana? Aneh aja. Nah itu sedikit background story tentang orang ini. Dan kebetulan gue nggak pernah crossing path sama dia ya. Nah kemarin, balik lagi ke cerita sebelumnya. Ada yang lapor ke gue, nih orang ternyata nggak cuman ngaku kebal senjata pak, ini orang juga ngerasa kebal hukum gitu. Dia promosiin saat semua orang tiarap gitu ya, saat semua orang berusaha menjauhkan dirinya dari afiliasi judi online, nih orang malah terang-terangan gitu, live langsung, buka situs, buka event, ngepromosiin belak-belakan, dan ya
selama ini semua orang diam. Tapi mau gimana pun juga dampaknya udah sangat merusak, dan bukan cuma merusak, nggak cukup dengan meromantisasi tawuran, meromantisasi kekerasan, membuat pelajar kita nggak fokus lagi dengan studi yang ada di hadapan mereka, tapi lebih fokus gimana menunjukkan seberapa powerfulnya gue ya kan, gara-gara cerita-cerita bohong kata-kataan ini. Nah, kerusakan yang dia munculkan itu lebih lagi gitu. Setelah dia promosiin tawuran, dia promosiin judi online dengan cara yang sangat-sangat terbuka. Gue nggak... Lu mau bete berapa, Cok? Lu mau ngebete berapa? Pilihannya tuh cuma dua, teman-teman. Entah dia ngerasa backingnya kuat sekali, atau dia memang sebodoh itu gitu. Dan akhirnya pas gue lihat, oh ya udahlah, habis sekalian gitu. Jadi dari semalam gue call out dia, gue mention, gue sebut akunnya, gue screenshot bukti-buktinya, gue minta ke Kominfo dan Polri untuk menindak ya, karena apa yang dia lakukan itu benar-benar menginjak-injak aparat kita, menginjak-injak aturan kita, dan dia seakan-akan mau nunjukin ke dunia, wah gue nih orang kuat, nggak ada yang bisa nyentuh gue. Dan ketika gue call out itu, normalnya kalau fungsi otaknya bekerja dengan baik ya, manusia itu kan survival nih. Otak kita didesainkan otak kita kan dirancang untuk bertahan hidup nih. Nah, manusia kan seharusnya begitu. Nah, ini orang bukannya mikir, seenggaknya mikir aja. Malah nantangin, bos. Malah live di YouTube coba. Berusaha show power gitu loh. Berusaha untuk nunjukin kalau dia sekuat itu dan dia nggak sepeduli itu. Dan akhirnya nggak butuh waktu lama, akunnya sekarang di take down. Pas selesai bangun, gue lihat akunnya udah hilang gitu, atau dibatasi oleh Kominfo, dan udah gone. Tinggal beberapa akun kecilnya, dan sekarang lagi di steril atau dibersihin. Terus juga dapat update yang terakhir, dia sekarang sedang di Kamboja dan sudah diburu atau dicari oleh pihak yang berwajib. Jadi ya, itulah konsekuensi yang lu harus tanggung atas apa yang lu perbuat gitu. Gak cukup lo bikin orang punya habit untuk tawuran, lo juga ngejerumusin anak-anak ini ke dalam judi online. Jadi apapun yang terjadi sama hidup lo sekarang ya deserve gitu. Kita lihat aja perkembangannya nanti. Dan buat content creator, influencer, atau orang yang punya follower banyak, ya kita harus sadar ya, dalam beberapa bulan terakhir ini Indonesia sedang berturut-turut dalam keadaan deflasi gitu. Artinya harga barang memang menurun nih, tapi jumlah konsumsi masyarakat juga menurun. Itu terbukti dari data Susenas, data yang nunjukin kalau kelas menengah itu turun kelas juga banyak. Itu nanti gue bahas di konten yang lain, di Malaka Project tepatnya. Intinya ya keadaan kita itu sedang lesu dan tidak baik-baik saja, dan perlu ada solusi untuk itu. Nah, apa yang gue udah omongin dari jauh-jauh hari juga mulai kelihatan kan. Orang-orang jadi susah untuk spending, orang-orang lebih milih top up daripada untuk belanja, dan ini berdampak sangat besar untuk masyarakat kita. Dan ketika di kondisi kayak gini, lu bisa terang-terangan promosiin judi online, lu terang-terangan bikin event launching judi online, bahkan lu live gitu loh saat semua orang udah negur lu, ya bodoh sih menurut gua, sangat-sangat bodoh sih. Dan semoga nggak ada yang melakukan hal yang dilakukan oleh Katak Bizer sang legenda ini ya. Dan gua apresiasi kepada pihak Kominfo, Polri yang udah nge-take down akun dia, dan semoga diproses hukum secara cepat ya. Ya, kalau kerja yang benar ya kita apresiasi lah. Kalau kerjanya nggak benar ya kita kritik. Ya itulah bernegara, bukannya begitu ya kan. Jadi ya mantap, respect ya. Dan semoga kedepannya nggak ada lagi influencer-influencer seperti ini ya. Lu tuh punya diikutin banyak orang, didengarkan banyak orang, dan banyak orang yang jadiin lu panutan gitu. Gue nggak nuntut semua orang harus baik lah, gue juga bukan orang baik gitu. Banyak sekali kelemahan dan kesalahan yang gue lakukan dalam hidup gue. Tapi ya, kalaupun lu nggak bisa jadi orang baik, seenggaknya nggak nyusahin hidup orang. Lu tahu kan seberapa destruktifnya judul ini ke masyarakat kita. Baru aja kemarin ada mahasiswa yang mengakhiri hidupnya dengan tragis karena ya keperangkap yang namanya judi online dan pinjaman online ini. Dan demi uang yang nggak seberapa, lu promosiin barang laknat ini kemana-mana gitu. Dan lu tahu mostly, dan lu paham betul demografi lu seperti apa, penonton lu seperti apa, berasal dari kalangan mana mereka, dan seberapa besar dampak yang udah lu kasih buat mereka. Dan itulah kenapa gue meresikokan diri gue dari dulu. Mungkin waktu belum ada orang yang mulai, gue udah mulai gitu loh. Dan sampai sekarang gue konsisten untuk menentang itu ya karena gue pikir ya seenggaknya ini yang bisa gue lakukan ya kan. Gue mau dipenjara, gue mau dihabisi, gue percaya ide itu nggak akan mati, Yos. Ya, akan selalu ada orang yang meneruskan dan meneruskan dan meneruskan. Dan
Ya, itulah kenapa gue melakukan ini semua. Jadi teman-teman yang khawatir, gue terima kasih banget. Santai aja. Semua udah kita kalkulasikan gitu. Dan ya sekali lagi gue nggak dididik untuk lari dan sembunyi ya. Kalau emang sampai ada masalah sama saya, oh, saya sih nggak kebal senjata, nggak kebal diparang, enggak. Dan kalau kelahi juga lebih banyak kalahnya. Tapi saya nggak pernah dididik untuk sembunyi dan lari gitu. Dan kalau mau nyari saya mah, saya di sini-sini aja, nggak akan lari kemana-mana. Buat para influencer ya, atau yang mengaku dirinya influencer yang punya follower banyak, gue kasih tahu, mau follower lu berjuta-juta sekalipun, mau backingan lu orang kuat sekalipun, nggak ada yang benar-benar nggak bisa jatuh di dunia ini. Nggak ada yang namanya too big to fail, tuh nggak ada. Ya, jadi jangan terlalu percaya diri. Akan selalu ada lawan yang nggak harusnya lu hadapi gitu. Dan kita nggak pernah tahu hari sial itu kapan datang, ya kan? Jadi gitu teman-teman, harus ingat itu. Jadi ya yang bener-bener aja lah bikin konten mah, jangan yang ngasal-ngasal. Itu aja sedikit update tentang kehidupan gue dalam kurang lebih 24 jam ini. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.